Tapi banyak yang beranggapan bahwa kalau berita tersebut tidak viral, ya, maka terkesan lambat itu loh, Pak. Iya. Selamat sore. Jadi ini lantai 2. Ya, lantai 2. Kalau tadi di bawah itu operasional. Nah, yang di lantai 2 ini lebih banyak kepada pelaksana tugas di bidang pembinaan. Pembinaan. Ya. Oke. Ini kita buat supaya lebih friendly dan humanis. Kita jadikan sebagai pojok diskusi ini. Pojok diskusi. Ya, jadi kalau masyarakat ada kepentingan dengan administrasi, ya khususnya biasanya yang hadir di sini keluarga dari anggota, yang sudah pensiun, itu bisa diskusi di sini, termasuk anggota pada saat dia bersantai bisa diskusi di sini, dan kemudian ada bacaan-bacaan yang bisa dia jadikan sebagai literasi. Kita tidak ingin menjadikan kantor kepolisian ini menjadi tempat yang kaku, tapi semuanya friendly, humanis. Jadi orang kalau ada kepentingan sini di lantai 2 sambil menunggu mungkin bisa membaca di situ. Bisa jadi kayak lebih ke corner juga Pak di sana ya? Iya, betul. Corner untuk diskusi dan membaca. Wow. Gitu. Nanti next time kita bakalan di situ juga tuh ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Gimana seputar milenial. Rasanya gimana di lorong ini? Menyenangkan sebenarnya Pak, karena selama ini kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang Polresta atau pergi ke kantor polisi itu menakutkan kayak gitu ya? menakutkan sekali. Tapi ternyata tidak seperti itu. Sekarang tidak. Ya. Sekarang Polresta harus menjadi rumah masyarakat. Rumah masyarakat. Ya. Dan memang sepatutnya harus seperti itu Pak ya. Benar Karena sekali. dengan hadirnya masyarakat ke kantor polisi, kemudian mengajak diskusi, berarti saya menilai ada kepercayaan masyarakat di situ terbangun. Benar Dan ini saya berharap tidak hanya satu golongan saja, tapi semua golongan bisa hadir di kepolisian ini, tidak hanya melapor, tapi untuk berdiskusi tentang setiap hal yang berkembang di masyarakat. Benar banget. Oke, Ayo kita langsung ke ruangan Bapak nih sekarang. Mari. Wow, Pak, ini ruangannya cozy, keren banget nih Pak. Ya, ini adalah ruang kerja Kapolresta. Iya. Jadi setiap kegiatan yang bersifat staffing, konsep, ini saya lakukan di sini. Ayo kita di sini. Iya. Saya berharap melalui channel ini nanti mengenai acara ini, masyarakat tidak lagi takut, ragu, atau khawatir untuk kemudian datang berkunjung ke ruangan Kapolresta. Jadi ini terbuka untuk umum juga Ya. Pak? Saya sampaikan setiap saya ada kegiatan, silakan kalau emang ada hal-hal yang ingin didiskusikan, disampaikan, datang ke ruangan saya untuk kita diskusikan. Gitu. Ya. Ini bukan berarti kemudian peran dari Polsek tidak ada ya. Saya berharap sih Polsek ini tetap dia melakukan kegiatan itu, kegiatan-kegiatan Harkamtibmas, pembinaan gitu. Tapi apabila masyarakat memang ingin bertemu dengan Kapolresta, silakan. Pintu saya terbuka terus. Pintu terbuka, dan sepertinya juga memang ini kayaknya baru pertama ya Pak ya. Kapolresta memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat. Ya, ya karena kita kan perlu masukan, perlu kritik dari masyarakat. Ya mungkin dengan masyarakat bertatap muka ya di ruangan Kapolresta ini, masyarakat bisa lebih privasi, gitu, kemudian lebih leluasa menceritakan. Itu harapan saya sih seperti itu. Ruangan yang senyaman ini ide-ide kreatif juga bakalan bermunculan nih Pak kalau saya duduk di sini. Jadi bagi saya begini, ruangan kerja ini akan menjadi tempat yang menyenangkan dan menjadi tempat yang penuh inspirasi apabila tertata rapi dan bersih. Iya. Nah, sehingga saya selalu setiap bekerja, saya menyampaikan kepada anggota, rapikan ruangan kerja kita.
jaga kebersihannya, sehingga inspirasi itu bisa selalu muncul di situ, ide-ide kreatif bisa muncul, dan terhadap tugas-tugas yang diberikan kita akan bisa melaksanakan dengan tenang. Statement seorang jenderal dari Amerika kalau tidak salah itu, dia memberi gambaran bagaimana kita merapikan tempat tidur. Ya, dari tempat tidurlah semuanya itu bermula. Bagaimana dia merapikan, kemudian membuat kencang, membersihkan. Nah, ini akan berdampak terhadap psikologi dan menjadi kebiasaan nanti. Benar, gitu. Setuju. Sehingga menghasilkan sebuah prestasi yang besar. Nah, demikian juga saya selalu sampaikan kepada anggota, ayo kita mulai dari diri kita, mulai dari lingkungan terkecil kita. Kalau di kantor berarti diri kita dan lingkungan kerja kita. Mau nanya Pak, Bapak kan punya satu ide kreatif yang sekarang mungkin bisa dibilang program yang lagi dijalankan. Ya, ngopi pinggiran. Ngobrol pinggiran ya. Ya, jadi ngobrol pinggiran, ngopi gitu. Sebenarnya apa yang melatar belakangi sampai Bapak membuat ide tersebut? Komunikasi yang kurang. Komunikasi kita yang kurang. Komunikasi yang kurang dari petugas. Ya, nanti kaitannya kepada tadi ngopi tadi. Ngobrol pinggiran, ngobrol pinggiran itu. Nah, itu adalah salah satu cara upaya yang untuk Bapak lakukan. Membuka sumbatan tadi, komunikasi antara masyarakat dengan kepolisian. Kan seringkali begini, polisi sudah berbuat, tapi masyarakat ini pengennya cepet, tanpa tahu bagaimana prosesnya, ya, kemudian kendalanya. Nah, ini kan perlu disampaikan kepada masyarakat, gitu. Nah, inilah upaya-upaya yang saya lakukan. Ya, dengan membangun komitmen tadi. Yang kedua, kita melakukan ide-ide kegiatan-kegiatan yang bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Salah satunya itu adalah ngopi tadi, ngobrol pinggiran ini. Oke. Terus nanti lantas ada yang beranggapan nih Pak, kita nih sebenarnya kan niatannya baik loh Pak, ya kan? Pengen untuk lebih dekat dengan masyarakat pastinya ya, gitu. Tapi kalau sampai nanti ada pemikiran kayak itu paling hanya pencitraan gitu. Ini mentang-mentang karena lagi citranya lagi buruk makanya seperti ini gitu loh. Itu mungkin tanggapan Bapak kayak gimana? Saya pikir itu adalah sebuah realita, sebuah fenomena yang berkembang di masyarakat yang harus kita pahami juga. Ya, kita berbuat baik saja gitu. Kita berusaha untuk baik saja. Dan ini adalah salah satu hal yang diinstruksikan oleh pimpinan tingkat Kapolri maupun Bapak Kapolda. Kita harus mampu dekat dengan masyarakat dan melayani masyarakat. Kalaupun ada yang mengatakan ini pencitraan, saya pikir itu hak masyarakat. Tapi kita juga harus terus berusaha meyakinkan bahwa ini bukan sebuah pencitraan. Betul. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui dari penyampaian masyarakat saat kegiatan ngobrol pinggiran ini, kita juga harus segera respon. Pak, ini sebenarnya pertanyaan menggelitik sebenarnya yang saya ingin tanyakan nih sama Bang Krisna gitu. Ada pertanyaan seperti ini Pak, kalaupun ditilang gitu, lebih baik ambil surat tilang kah atau mendingan dikasih aja uang sama oknumnya Pak? Ini yang harus diluruskan kan? Iya benar. Jadi tadi saya sampaikan dulu bahwa dalam kegiatan kepolisian, baik itu operasi kepolisian maupun kegiatan rutin kepolisian, ada dua kemungkinan. Bisa diberikan tilang atau bukti pelanggaran, yang kedua bisa diberikan teguran dan kemudian diperintahkan untuk melengkapi. Dan saat ini yang kita lakukan adalah memberikan teguran dan diminta untuk melengkapi. Kalau dia ketangkep tidak menggunakan helm, maka dia dilarang untuk berjalan. Silakan mengambil helm dulu pulang. STNK-nya kelupaan, boleh ya Pak? STNK-nya kelupaan, silakan diambil STNK-nya. Boleh ambil ya? Silakan ambil SIM-nya. Jadi jangan sampai takut kalau kamu bakalan ditilang, tapi jangan sampai lupa juga. Ya kan, kalau bisa tentunya dibawa. Itu salah satu kelengkapan kan yang harus dilengkapi. Jadi benar. itu yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam proses kegiatan kepolisian, baik operasi kepolisian maupun kegiatan rutin kepolisian, ada dua kemungkinan. Dia bisa diberikan tilang, atau yang kedua diberikan himbauan dan kemudian melengkapi. Saat ini yang kita lakukan adalah dihimbau, diminta untuk melengkapi.
kita tidak memberikan surat tilang. Berapa kali? Kalau misalkan nih Andi ditilang nih saat bukan ditilang, maksud Andi di kelupaan, terus lagi bawa kendaraan, kelupaan bawa STNK. Tapi jangan berharap begitu ya. Oh jangan. Saya selalu lengkap Pak soalnya. Iya, jadi kalau saya kelupaan nih sekali nih Pak, terus tiba-tiba saya diberikan yang tadi Bapak bilang, yaitu oke, boleh ambil dulu, baru tunjukin gitu loh Pak. Ya. Itu sampai berapa kali Pak? Bukannya jadi keenakan kalau misalkan ada itulah alternatif seperti ini? Betul. Jadi saya berharap begini, bahwa dengan adanya himbauan untuk melengkapi, ini upaya kita secara persuasif untuk merubah mindset dan kultur set masyarakat. Tetapi apabila itu juga tidak diindahkan, ya dengan berat hati harus kita berikan bukti pelanggaran atau kita tilang. Kalau sudah ulang-ulang. Iya, kenapa? Loh, keamanan diri dia sendiri tidak peduli. Bagaimana dia akan peduli dengan keselamatan orang lain? Benar. Gitu loh. Benar. Jadi jangan takut. Kalau misalnya, waduh lupa nggak pakai helm, lupa surat-surat, udah nggak usah takut. Kalau dihentikan petugas, berhenti saja. Berhenti. Jangan putar balik. Jangan putar balik, jangan mencoba melarikan diri. Iya benar. Gitu. Benar. Cukup berhenti, sampaikan Pak, kami mohon maaf, kami tidak akan mengulangi lagi. Nah ini harapan kita kan sebenarnya penindakan ini outputnya adalah bagaimana kesadaran, efek jerah. Iya. Gitu. Bukan tindakannya saja ya. Berapa kali kita tilang kalau kembali lagi kan percuma. Kita berharap dengan kemudian adanya himbauan tadi, suruh melengkapi atau dengan memberikan bukti pelanggaran, masyarakat bisa berubah gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak, enak nggak sih Pak jadi Kapolresta? Ya. Kalau saya melihat begini, bahwa ini sebuah sebuah musibah juga sebenarnya, jabatan Pak. itu. Justru musibah ini. Iya. Kenapa? Karena sebagai seorang kepala ada jabatan, maka semua harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita tidak menjabat, maka tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan. Iya. Tapi kalau begitu kita menjabat, maka banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Mungkin kalau masyarakat lihat saya sampai turun ke jalan, saya sampai harus malam baru pulang, kan ini musibah. Gitu? Harusnya kita bisa santai dengan keluarga. Tapi kan enak Pak, ada kekuasaan. Ya. Kalau kita melihat bahwa kekuasaan ini sebagai sebuah hal yang bisa dijadikan sebagai alat, ya ini bagi saya sesuatu pemikiran yang salah. Gitu. Jadi saya katakan musibah karena semua harus kita pertanggungjawabkan. Yeah. Kalau saya tidak memerintahkan anggota, pagi, sore silakan Anda menggelar pasukan, layani masyarakat, karena jam-jam itu adalah jam-jam sibuk. Kemudian silakan anggota patroli pada jam-jam rawan malam hari. Bayangkan pada saat saya tidak mengarahkan itu dan kemudian terjadi kecelakaan, terjadi kemudian tindak pidana, maka apa yang harus saya pertanggungjawabkan? Bebannya di sini lagi, beban moral gitu ya. Gitu. Oke, the last questionnya adalah sekarang gini Pak, kalau seandainya tidak jadi polisi, pernah terbayangkan sekarang Pak Krisna lagi ngapain atau jadi seperti apa Pak? Ya. Jadi saya tidak bisa bayangkan saya sekarang jadi apa. Karena saya berasal dari keluarga yang ya bukan keluarga yang berada. Bapak saya adalah seorang buruh di perusahaan, di pabrik gula, dengan gaji yang tentunya minim. Nah, tentunya kita tidak bisa mendapatkan apa yang teman-teman saya dapatkan. Dan orang tua saya tidak membiasakan saya untuk memberikan materi. Gitu. Saya berdoa dan berjuang, ya alhamdulillah akhirnya lulus dan bisa menjadi seperti ini. Ya tentunya saya tidak akan bisa membayangkan seandainya saya tidak lulus akabri dan kemudian tidak menjadi
seperti saat ini, ya saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Saat ini saya bisa menjadi apa gitu. Iya. Gitu. Ada quotes favorit Bapak nggak sih untuk bisa struggle dalam kehidupan? Berusaha dan berdoa. Berusaha dan berdoa. Jadi ora et labora. Kita juga berusaha, bekerja ora juga, dan akhirnya kita berdoa. Betul. Iya. Oke, luar biasa Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Banyak pelajaran hidup, Amin. banyak juga ilmu-ilmu, insight-insight baru yang didapatkan ya. Tadi kita ngomong banyak hal ya tentang regulasi dan juga apa yang sekarang lagi difokuskan oleh ya Polresta Kota gitu ya, untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat. Ya. Kayaknya kita harus buat lagi nih Pak, nanti next episode lagi. Dan jangan kapok datang sini ya. Yes, siap pasti Pak. Oke, thank you so much. Ya, terima kasih.